are you? I'm fine, thank you. And how are you? Okay, I'm fine too, thank you. Jadi hari ini Miss Tere akan berbagi kepada anak-anak di komunitas English Girls Kampung yang ada di Kampung Praijing di Desa Tebara, Kabupaten Sumba Barat. Nah, di sini Miss Tere merupakan sahabat rumah belajar. Ada yang pernah dengar tidak rumah belajar? Ada yang pernah dengar tidak? Belum tahu rumah belajar. Nah, supaya tahu, sekarang Miss Tere mau berbagi informasi terkait dengan rumah belajar ya. Jadi rumah belajar itu bukan rumah yang macam kita punya rumah di sini atau rumah yang ada di Miss Jervin di sana, bukan. Tetapi rumah belajar ini adalah alat untuk nanti kita bisa belajar. Di dalamnya itu nanti ada banyak sekali fitur-fitur atau bagian-bagian. Nah, untuk bisa kita mempelajari terkait rumah belajar ini sudah ada alamatnya. Jadi kita masuk di HP atau di laptop atau di komputer yang bisa terhubung dengan internet, ya. Ada yang punya HP di sini? Mama Bapak ada? Tidak ada, ya. Tapi kalau misalnya nanti anak-anak di sekolah mungkin pernah melihat laptop atau melihat komputer. Betul tidak? Pernah lihat tidak? Ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti di sekolah, Bapak Ibu guru ketika mengajak kalian belajar juga bisa menggunakan ini, rumah belajar, ya. Nah, sekarang Miss Tere mau perkenalkan apa itu rumah belajar dan ada apa saja di dalamnya. Jadi di bagian rumah belajar ini yang pertama di sini ada tulisan sumber belajar. Sumber belajar ini isinya video-video. Kalau misalnya sekarang ya, kalian di sini belajar bahasa Inggris kan dengan Miss Jervin? Ya, di dalamnya juga itu ada video-video bahasa Inggris. Ya, video-video pembelajaran. Siapa yang masih SD di sini? Yang SD, ya. Oke, yang SMP ada tidak? Ya, oke. Yang lain? Oh, bahkan sudah ada yang SMA. Jadi, video-video pembelajaran yang ada di rumah belajar ini mulai dari TK itu ada. Dari TK, SD, SMP, sampai SMA semuanya ada di dalam. Bukan hanya bahasa Inggris ya, tetapi pelajaran-pelajaran yang lain juga ada. Jadi, kalau misalnya kalian belajar sama Miss Jervin di sini, nanti Miss Jervin bisa kasih tunjuk dari HP-nya Miss ya. Ini loh rumah belajar. Jadi, bukan harus pakai laptop, pakai HP juga bisa. Nah, karena rumah belajar ini itu kan belajarnya bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Coba kita ulang sama-sama. Belajar di mana saja. Ulang dulu. Belajar di mana saja, kapan saja. Ulang. Kapan saja, dengan siapa saja. Dan siapa saja. Nah, misalnya sekarang kita belajar di sini kan bukan belajar di sekolah, ya. Belajar di komunitas English Girls Kampung, ya, selain sekolah. Kemudian kita juga belajarnya kapan saja, kan bukan harus jam sekolah. Ini kan libur ya, hari libur, tapi kita tetap bisa belajar. Kemudian dengan siapa saja, bisa belajar sama Miss Jervin, belajar sama Miss Tere, ataupun juga dengan yang lainnya. Nah, kemudian selain sumber belajar juga ada kelas maya, laboratorium maya, bank soal di sini ya. Kalau bank soal nanti sebetulnya ini untuk guru-guru. Jadi nanti kalau misalnya Miss Jervin nanti sekali-sekali memberikan soal-soal bahasa Inggris ya, nanti juga bisa mengambil bahannya dari bank soal ini. Kemudian ada peta budaya. Nah, kenapa Miss Tere sekarang ingin bertemu dengan anak-anak di Kampung Praijing? Karena kampung ini merupakan destinasi wisata atau objek wisata. Betul tidak? Ya, seringkali Kampung Praijing itu didatangi oleh turis ya. Bukan hanya yang dari Sumba saja, bahkan dari luar Sumba, bahkan ada yang dari luar negeri. Betul tidak? Nah, makanya Miss Jervin juga di sini dengan teman-temannya mencoba untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau ada tamu dari Cina, dari Belanda, dari mana lagi yang pernah datang? Dari Amerika juga pernah datang. Mereka kan tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Sumba di sini. Ya kan di sini bahasa daerahnya bahasa apa? Bahasa Loli atau bahasa apa namanya di sini? Ya? Bahasa apa bahasa daerahnya? Tidak tahu. Ya, kalau di Sumba Tengah, jadi Miss Tere kan dari Sumba Tengah ya, itu ada bahasa Anakalang misalnya. Orang dari luar negeri kan tidak bisa itu bahasa Anakalang, tidak bisa bahasa Loli begitu, mereka tidak bisa. Jadi kita yang menyesuaikan yaitu menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, di sini tugas anak-anak adalah memperkenalkan terkait budaya apa yang ada di kampung ini, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti ada yang menginap di homestay di sana, apa itu homestay? Untuk apa itu homestay? Untuk tempat apa homestay? Ya, untuk menginap kan? Nah, tidak mungkin mereka ada di dalam terus, pasti mereka akan berkunjung ke kita. Maka kalian yang harus berbicara
berkomunikasi dengan bahasa Inggris kepada mereka, ya kan? Nah, menjelaskannya tentang budaya begitu. Bahwa di Preijing ini sekarang misalnya tadi ada istilahnya apa? Bulan mati begitu. Apa bahasa di sini apa? Odu apa? Nah, itu. Jadi itu nanti disampaikan, dijelaskan ya. Itu juga ada di peta budaya. Kemudian ada buku sekolah elektronik. Nah, ini memang kebanyakan nanti digunakannya sama Miss Jervin atau Miss Tere karena kami sebagai guru ya. Tetapi anak-anak juga kalau misalnya orang tuanya punya HP nanti bisa baca-baca kalau di SMA ini ada bahasa Inggris tentang percakapan begitu ya. Nanti tinggal diklik saja di situ. Nah, jadi dilihat ada buku sekolah elektronik. Terus wahana jelajah angkasa ini kalau misalnya malam di sini kan kalau malam pasti pemandangannya bagus sekali ya di kampung di sini. Miss Tere juga kapan-kapan pengen nginep di homestay di sini. Tapi jangan kasih mahal ya, harus gratis ya nanti ya. Kalau Miss Tere yang datangnya boleh tidak gratis? Hah? Belum jadi homestaynya? Belum. Nanti kalau sudah jadi Miss Tere nginep di sini. Ya? Nah, kalau malam itu pasti pemandangannya bagus sekali di sini, ya kan? Siapa pernah lihat bintang yang bagus di malam hari? Siapa pernah lihat? Pernah lihat tidak? Kalau malam kita tidak keluar rumah, apa kalau malam? Keluar rumah atau tidak? Pernah lihat bintang tidak? Pernah. Pasti banyak, terang sekali, pasti bagus ya. Pernah lihat bintang jatuh tidak? Wih, pasti keren sekali di sini. Selain bintang itu kalau malam kita lihat apa lagi? Wih, bulan, betul ya. Ada yang pernah dengar planet tidak? Kita ini tinggal di planet apa? Planet bumi, ya kan? Apakah planet itu hanya satu-satunya hanya bumi saja? Tidak. Nah, supaya kita tahu planet-planet yang lain atau benda langit yang lain, nanti kita bisa membuka ini wahana jelajah angkasa. Begitu, supaya kita lihat betul itu bintang itu besarnya bagaimana, terangnya seperti apa begitu ya. Kemudian ada karya bahasa dan sastra. Siapa yang tahu cerita rakyat dari Sumba? Ada tidak cerita rakyat dari Sumba atau dari Sumba Barat? Ada tidak cerita rakyat apa? Kalau dari Sumba Tengah itu ada Rabu Kahi dan Ubuden. Nah, kalau dari Sumba Barat ada cerita rakyat apa? Tahu tidak? Belum tahu. Nah, supaya tahu nanti coba buka ini ya di sekolah. Nanti Miss Tere juga mau kasih tahu guru-guru yang ada di Sumba Barat juga untuk pakai ini supaya anak-anak bisa tahu ada cerita rakyat banyak di seluruh Indonesia itu di bagian karya bahasa dan sastra. Kemudian juga ada fitur-fitur yang lain termasuk ada permainan. Ini ada yang tulisannya edu game di sini. Siapa sudah dapat tulisan edu game mana? Mana tulisannya edu game? Siapa bisa baca? Oh ya, ada di situ edu game. Ada. Siapa yang suka main game? Main game sekarang pasti kalian suka. Macam tadi itu permainan apa itu yang digaris-garis di situ itu? Apa sudah namanya? Apa? Oh, namanya tanda salib itu. Dulu waktu Miss Tere kecil, Miss Tere juga paling jago main itu. Tapi sekarang sudah besar, agak berat angkat badannya jadi susah. Ya, waktu kecil Ica juga main seperti kalian tadi. Nah, tapi di sini kita main gamenya bukan main pakai garis begitu. Main gamenya kita pakai HP atau pakai laptop itu tadi ya. Mungkin sekarang belum, tapi nanti apalagi yang sudah kakak-kakak sudah SMP, SMA, pasti mereka sudah lebih mengerti lagi. Mungkin di sekolah juga guru mengajar ada yang pakai laptop juga ya, atau ada pakai alat-alat yang TIK begitu. Nah, jadi anak-anak dengan Ibu Tere sekarang mengenalkan terkait dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Walaupun mungkin kita di sini belum punya HP, tapi ketika di sekolah ya nanti Bapak Ibu guru belajar dengan rumah belajar ini, nanti kalian bisa, oh iya saya cuma sudah dengar ini dari Miss Tere begitu ya. Tolong sampaikan seperti itu dan mari kita gunakan rumah belajar ini sekali lagi untuk belajar di mana saja. Siapa masih ingat tadi? Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, harapannya di sini ada pengelola atau ada yang menggerakkan anak-anak di komunitas English Girls Kampung Preijing ini, yaitu ada Miss Jervin dan juga teman-temannya. Jadi Miss Tere juga berharap sama seperti di EGK Sumba Tengah bersama Kak Yati, nanti tolong mungkin sebisa mungkin anak-anak diperkenalkan lagi dengan rumah belajar ini gitu, supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya, karena rumah belajar ini prinsipnya adalah belajar untuk semua ya, dari mulai TK sampai SMA, bahkan orang tua kita juga bisa memanfaatkannya untuk mendampingi kalian belajar di rumah ya. Jadi seperti itu saja yang Miss Tere bisa sampaikan. Sekarang kita yang tadi Miss Tere sudah sampaikan ya terkait dengan bagian-bagian dari rumah belajar ini. Sekarang kita coba salah satu ya. Jadi sudah masuk, coba klik yang sumber belajar itu. Ya, diklik. Oke. Nah, sekarang dilihat yang SD. Misalnya coba buka yang SD. Ada apa di dalamnya? Nah, misalnya kelas berapa ini? Ada yang kelas berapa?
Kelas 6, oke, kelas pilih 2. kelas 6-nya. Kelas 6 yang itu, oke, betul. Nah, kelas 6 ini ada banyak nih. Bahasa Inggris tuh, coba diklik bahasa Inggrisnya. Oke, bahasa Inggris. Tampilkan. Coba yang lainnya. Coba lagi, misalnya ada matematika, tuh kan. Jadi seperti ini cara untuk membukanya. Nanti ada video-video juga di dalam ya. Selain yang tadi sudah belajar, coba pilih lagi yang lain, itu peta budaya ataupun yang lainnya. Jadi cara untuk menggunakannya itu mudah sekali ya. Nanti silahkan masing-masing mencoba ya. Oke, bagus sih dari situ.